Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu, merupakan mahasiswi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi dengan NIM A1A3220035. Dalam video saya kali ini, saya akan melakukan analisis jurnal yang saya temui, yakni terkait perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasanya anak luar kawin ataupun anak di luar dari pernikahan yang sah seringkali tidak mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan resmi, terutama soal hak waris, pengakuan identitas, dan perlindungan hukum. Masih sering diperlakukan tidak adil, padahal mereka tidak memilih untuk lahir di luar pernikahan yang sah. Secara hukum sendiri, anak luar kawin dulunya hanya diakui punya hubungan dengan ibunya dan tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak luar kawin yang diakui ayah biologisnya berhak atas hak yang sama, termasuk juga hak waris dan pengakuan identitas. Masalahnya, proses pengakuan itu masih rumit, mahal, dan seringkali terkendala oleh stigma sosial. Banyak ayah yang menolak mengakui anaknya karena tekanan keluarga ataupun dari adanya pandangan masyarakat. Padahal setiap anak itu, siapapun dia, punya hak untuk diakui dan dilindungi. Hukum kita sudah lebih maju, tapi pelaksanaannya belum sepenuhnya adil. Karena itu diperlukan adanya penyederhanaan aturan ataupun perubahan cara pandang masyarakat agar anak luar kawin itu bisa benar-benar mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menganalisis jurnal yang kedua yang saya ambil, yakni terkait penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa properti di Medan, studi kasus Pengadilan Negeri Medan. Nah, banyak terjadi kasus ataupun masyarakat di Medan yang terlibat masalah tanah dan juga properti, misalnya itu karena sertifikat yang tumpang tindih atau tidak jelas siapa pemilik aslinya. Di dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya hukum perdata itu sudah digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti tadi. Namun pelaksanaannya itu belum berjalan dengan baik. Proses di pengadilan pun juga sering lama, biayanya itu cukup tinggi dan banyak orang yang belum paham tentang hak mereka sendiri. Kadang pun walau pengadilan sudah memutuskan, pihak yang kalah itu tidak mau menjalankan keputusannya itu. Dan di sini diperlukan sistem pertanahan yang harus diperbaiki. Masyarakat juga diperlukan juga pengetahuan untuk masyarakat tentang hukum dan diperlukan juga mediasi agar masalah yang ada itu bisa diselesaikan dengan cepat dan juga adil. Dari kedua kasus tadi dapat kita ketahui bahwasanya dalam mempelajari hukum perdata itu sangat penting karena jika kita tidak mengetahui atau tidak ingin memahami tentang proses hukum, maka kita akan mudah untuk dibodohi ataupun juga mudah untuk merasa dirugikan. Oleh karenanya, mari sama-sama kita mempelajari bagaimana proses hukum di Indonesia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.